Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar setiap kita dimanapun kita berada, bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan antusias dan bersukacita. Kiranya apa yang firman Tuhan pada hari ini bisa kita renungkan dan praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Selamat beribadah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dan perkasa. Kami bersyukur untuk segala kasih, kemurahan, anugerah-Mu bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, mari siapkan hati kami semua untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu, supaya iman kami bangkit, roh kami menyala-nyala dan kami berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita, supaya setiap benih firman itu boleh tumbuh dan boleh berbuah-buah dalam hidup kita. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan bertema mengalahkan raksasa Goliat. Kita ambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang keempat sampai ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Goliat, seorang raksasa yang begitu besar, begitu kuat, tingginya hampir 3 meter. Dan yang kita baca tadi, baju zirahnya aja beratnya hampir 60 kg. Lembingnya hampir 7 kg. Jadi dia sangat kuat. Dan saat itu dia menantang barisan Israel. Nah, saudara, Goliat, sang raksasa ini, hari-hari ini juga sedang kita hadapi, saudara. Raksasa-raksasa yang ingin mengintimidasi hidup kita, menimbulkan ketakutan-ketakutan, gertakan, ancaman, baik melalui berita-berita yang kita dengar, ataupun langsung kita mungkin saudara pernah berhadapan. Nah, kita akan melihat di sini bahwa intimidasi itu yang pertama mendatangkan ketakutan. Karena intimidasi sendiri definisinya adalah tindakan menakut-nakuti. Seperti Goliat menakut-nakuti bangsa atau barisan Israel saat itu. Dan kita melihat reaksi dari Saul dan segenap barisan Israel. Di ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, saudara, apa yang seringkali menimbulkan ketakutan dalam hidupmu? Padahal kita tahu Allah kita dalam firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Apa yang Dia berikan? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seseorang yang ketakutan, saudara, dia akan kehilangan kekuatannya. Seorang yang merasa cemas seperti bangsa Israel saat itu ketika mendengar intimidasi dari Goliat, mereka sangat takut, mereka cemas, mereka tidak berdaya. Nah, saudara, pada saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Banyak orang yang merasa takut akan masa depan, takut akan kehidupan sehari-hari. Nah,
Saudara, mari kita berkemenangan atas intimidasi itu yang sering kita muncul dalam hidup kita karena apa? Berita yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca dan sebagainya. Mari saudara, jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Yang kedua adalah setelah kita takut, intimidasi seperti yang dihadapi bangsa Israel melalui Goliat yang begitu besar dan kuat dengan gertak dan ancamannya. Setelah kita takut, kita tidak berdaya, akhirnya kita putus asa, saudara. Jadi hal yang kedua yang kita alami adalah putus asa, putus pengharapan. Rasanya udah nggak mungkin lagi bisa bangkit, nggak bisa lagi melawan. Tidak bisa lagi, apalagi memenangkan. Saudara, mungkin saat ini engkau yang ada di rumah atau dimanapun saudara sedang mendengar firman Tuhan, biarlah kita izinkan roh kita bangkit, saudara. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan membelenggu hidup kita, menekan kita, akhirnya kita putus asa dan tidak berdaya. Ini saatnya kita bangkit, saudara. Setelah kita putus asa, saudara, tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya larinya apa? Mengasihani diri sendiri. Seakan-akan bahwa dirinya lah yang paling menderita. Saudara, adakah engkau yang mengalami itu? Engkau rasanya suntuk dan tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya sekeliling kita itu gelap. Sepertinya masa depan kita sudah terhenti sampai di sini. Dan kita tak tahu apa yang harus kita kerjakan untuk hari esok. Pada saat ini saudara, biar firman Tuhan yang datang kepada kita, saudara, itu menguatkan iman kita. Jangan izinkan intimidasi membelenggu hidupmu. Jangan izinkan intimidasi itu mengalahkan dan menghancurkan engkau. Seperti bangsa Israel berhadapan dengan gertak Goliat. Reaksi mereka adalah cemas dan ketakutan. Setelah itu mereka putus asa. Mereka ingat apa yang dikatakan Goliat. Kalau mereka kalah, mereka akan menjadi budak bangsa Filistin. Mereka berpikir bahwa nggak ada di antara kita yang mampu melawan dia, orang yang begitu besar dan kuat. Akhirnya mereka putus asa. Udah dah, kita akan jadi hamba mereka. Kita akan takluk kepada mereka. Dan akhirnya juga mereka jadi baper, saudara. Dibawa perasaan. Waduh, dia mencemoohkan bangsa kita. Dia mencemoohkan Allah Israel. Gimana? Sadar bahwa sedang dicemoohkan, tapi tidak bisa berani untuk melawan. Itulah kuasa intimidasi. Kalau kita tidak menghadapi dengan benar, saudara, kita akan terbawa, kita akan hanyut dan kita akan jatuh. Nah, saudara, menghadapi pandemi COVID ini hari-hari ini, saya juga mengalami, saudara. Pada tanggal 31 Maret, saya terkena demam. Sampai tanggal 3 April dan akhirnya demam itu lenyap. Saya sembuh. Saya tidak sadar kalau waktu itu sudah diserang oleh COVID. Nah, di hari-hari yang sama, anak kami pertama Mutiara juga kena demam. Tapi demam kemudian minum obat sembuh, demam lagi. Akhirnya pada tanggal 1 April pagi-pagi, ketika kami ada di meja makan, dia berkata, kok aku nggak bisa mencium ya? Kehilangan penciuman, saudara. Membedakan bau tidak bisa. Nah, akhirnya dia sendiri sadar, Ma, aku mau rapid test, katanya begitu, saudara. Nah, kemudian telepon Halodoc dan Halodoc katakan, oh itu salah satu gejala COVID memang. Kamu harus mengisolasi diri 14 hari. Nah, akhirnya isolasi diri. Besoknya, Minggu tanggal 2 April, tanggal 5 April, suami saudara itu terkena demam juga. Nah, kemudian konsultasi dengan dokter via WA dan dokter katakan, Bapak isolasi diri 14 hari.
Nah, di situ kemudian saudara timbul mulai dengan berita-berita tentang COVID dan isolasi mandiri 2 orang di dalam rumah. Saudara, saya kemudian mulai timbul cemas. Saya mulai putus asa, rasanya saya nggak berdaya. Bagaimana saya bisa melayani, menyiapkan makan, mengantar ke kamar. Kemudian tubuh saya sendiri saya rasakan belum pulih benar. Saat itu saya merasa sepertinya wah jangan-jangan saya ini gejala tifus dan sebagainya. Itu timbul dalam pikiran saya. Akhirnya saya mulai mengasihani diri sendiri, saudara. Saya hanyut. Kemudian saya makin lemah. Nah, saudara, kita tidak bisa hanyut. Kita tidak boleh kalah terhadap intimidasi. Ya, intimidasi tidak selalu suatu tantangan langsung atau gertakan langsung, ancaman langsung. Tetapi apa yang pernah timbul, yang pernah kita simpan di dalam memori kita melalui berita yang kita dengar, yang kita baca, dan kemudian itu kita ingat kembali. Kapan? Saat kita lengah, saat kita mungkin sedang melamun, saat kita sedang mengasihani diri sendiri, maka rekaman peristiwa atau berita itu timbul. Dan akhirnya itu melemahkan saya. Mungkin saudara pernah mengalaminya. Tapi biar pada pagi hari ini roh kita bangkit, saudara. Nah, kita akan melihat bagaimana Daud, dia bisa mengalahkan Goliat. Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 22 sampai 27. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Nah, saudara, kita akan melihat kunci kemenangan Daud terhadap intimidasi Goliat. Yang pertama, Daud memiliki semangat. Ya, yang pertama adalah semangat. Saudara, kalau kita baca tadi, ketika Daud sudah menurunkan barang-barangnya dan menaruh di tentara penjaga barang-barang, dikatakan lalu berlari-larilah Daud. Berarti ada satu semangat, ada kekuatan dari Daud untuk segera masuk ke barisan tentara Israel. Bukankah dalam firman Tuhan, Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kita perhatikan semangat yang patah mengeringkan tulang. Di masa menghadapi masa sulit pandemi COVID-19 ini, saudara, kalau kita tidak menghadapi dengan semangat, kita akan kalah. Saudara, satu hal besar tantangan yang tidak bisa diabaikan adalah ancaman dalam hal kesehatan dan perekonomian. Mana yang harus didahulukan? Ya, semuanya harus didahulukan tentunya. Saudara, banyak orang yang gelisah karena takut terserang COVID. Tapi juga gelisah juga bagaimana dia harus hidup. Nah, saudara, bagi orang-orang yang merespon dengan benar, karena kita tahu bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mereka semangat, saudara,
mereka menang, saudara. Kita lihat di hari-hari ini justru banyak orang-orang, bahkan anak-anak muda yang biasanya tidak berjualan, mulai berjualan. Ada juga yang karena tokonya ditutup, diberi ide untuk melakukan satu usaha yang lain, dan Tuhan buka jalan. Nah, saudara, intinya menghadapi intimidasi atau raksasa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, satu tantangan yang besar, ancaman, gertakan, dan sebagainya. Kita harus punya semangat, saudara. Katakan kepada sebelah saudara, semangat. Amin. Kalau kita semangat, kita akan menang. Hal yang kedua, saudara, yang harus kita miliki seperti Daud, keberanian. Daud berani, saudara. Kita bisa melihat dalam ayat 26 apa yang dikatakan Daud. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Nah, ini saudara kata-kata Daud. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, itu luar biasa. Bayangkan, ada ribuan, mungkin ratusan ribu barisan Israel, tentara-tentara Saul yang sudah terlatih. Tidak ada satu orang pun yang berani berhadapan dengan Goliat satu lawan satu. Mereka ciut, cemas, takut. Tapi Daud, saudara, Daud, dia meskipun muda dan kecil, saudara, dia katakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Saudara, Daud mengenal siapa Allahnya yang begitu besar. Allah yang telah mengikat perjanjian dengan Abraham, dengan perjanjian sunat. Tuhan berjanji kepada Abraham, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Tetapi orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Nah, saudara, saya percaya kedekatan, kepercayaan, kelekatan hati Daud kepada Tuhan, itu yang menimbulkan keberanian dalam hidupnya, sehingga dia bisa katakan siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu, sehingga berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Dia tahu Allahnya hidup, dia tahu bahwa Allahnya pasti membela dia, saudara. Nah, saudara, di masa sulit ini yang harus ada di dalam diri kita adalah roh keberanian. Nah, yang pertama dia kan semangat, saudara. Orang yang semangat akan timbul ide-ide. Orang yang semangat akan mendapatkan kreativitas yang baru dari Tuhan. Nah, ketika kita mendapatkan ide dari Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah berani melangkah, berani bertindak. Sebagaimana Daud, dia berani, saudara, mengambil keputusan. Kalau nggak ada yang berani, aku berani melawan dia. Melawan Goliat yang raksasa itu. Benar sih, dia besar karena dia. Dalam hatinya mungkin, saudara. Tapi justru sasaran yang besar itu makin mudah untuk mengalahkan. Nah, iman Daud, saudara. Yang ketiga adalah iman, saudara, yang membuat Daud berani berhadapan dengan Goliat. Nah, saudara, kita melihat dalam 1 Samuel ayat 17 ayat 37. Saya bacakan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara, ketika Daud menyatakan kesanggupannya, aku berani melawan dia, didengar, saudara. Ketika Daud dengan keberaniannya mengatakan siapa orang Filistin yang nggak bersunat itu, artinya dia berani, dia siap melawan dia. Saudara, itu didengar oleh tentara-tentara Israel. Dan kemudian tentara Israel itu melaporkan kepada Saul. Nah, makanya Saul ketika melihat Daud, dia rasanya nggak percaya, masih muda, kemerah-merahan, cakep, saudara. Tapi Daud bisa meyakinkan Saul, seperti aku telah Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, dari tangan Goliat. Sehingga karena Daud bisa meyakinkan Saul, Saul membiarkan dia pergi untuk berhadapan dengan Goliat. Nah, saudara, pengalaman Daud
dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Saudara, itu menjadi satu kekuatan, satu iman, menimbulkan iman dalam hidup Daud. Saya percaya dalam hidup saudara punya juga pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Di saat saudara lemah mungkin saat ini, kurang semangat, tidak berdaya, putus asa, saudara ingat kembali pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Karena pengalaman pribadi itu tidak bisa disangkal, kita alami sendiri, kita ingat dan kita bangkitkan iman kita saudara, supaya kita berkemenangan atas situasi yang sulit, atas raksasa yang sedang kita hadapi. Entah itu raksasa dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam keuangan, mungkin saudara sedang dihantui raksasa kehilangan pekerjaan, engkau sedang dihantui raksasa ketakutan-ketakutan yang lain. Saudara, mari bangkitkan iman kita. Ingat pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Dia yang tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu beserta kita dan membela kita. Kalau dulu dia ada bersama kita, saat ini dia tetap bersama kita dan dia siap menolong kita. Amin. Nah, saudara, kita melihat dalam ayatnya yang ke-45 sampai 47. Bagaimana Daud melawan intimidasi Goliat, ya. Jadi Goliat ketika melihat Daud, dia menertawakan Daud, menganggap remeh, kecil gitu kan. Memangnya aku anjing, kamu membawa aku dengan membawa batu dan sebagainya. Kata Goliat, hari ini juga dagingmu akan dimakan burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Nah, saudara, itu intimidasi. Kalau Daud tidak punya semangat, kalau Daud tidak punya keberanian, kalau Daud tidak punya iman, dia akan menyerah kalah, saudara, dengan intimidasi orang yang gede, orang yang kuat. Dan itu menjadi ketakutan. Tapi Daud, saudara, dia tidak mau dikalahkan oleh intimidasi Goliat. Apa yang dikatakan Daud? Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud memperkatakan perkataan iman. Nah, saudara, perkataan iman itu sangat penting. Firman Tuhan katakan, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, kata Paulus. Nah, saudara, memiliki firman, menghidupi firman, mengingat, merenungkan, memperkatakan firman itu penting, saudara. Di saat kita lemah, firman itu muncul, firman yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu juga yang memberikan kita suatu kekuatan yang baru, satu energi yang baru untuk kita berkemenangan atas situasi, atas tekanan, dan sebagainya. Sebab Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Jadi kalau perkataan kita adalah perkataan yang membangun, maka kita akan bangkit. Tapi kalau perkataan kita itu melemahkan kita sendiri, maka kita sendiri akan lemah, kita akan menjadi putus asa, tidak berdaya dan mengasihi diri sendiri dan akhirnya kalah. Nah, itu juga yang saya alami, saudara. Ketika menghadapi ujian di mana diizinkan mengalami COVID kami bertiga, saudara, ada saatnya saya merasa lelah sekali secara fisik, akhirnya mental saya down, ya, menjadi sangat lemah. Tapi firman Tuhan datang di dalam roh saya mengingatkan saya, segala perkara dapat
aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Aku menjadi bangkit, saya menjadi kuat kembali, saudara. Saat kemudian serangan datang, misalnya tengah malam kami tidak bisa tidur di kamar, saya sadar ini serangan dan kita harus lawan dengan roh kita. Mulai kami memperkatakan firman, saudara. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Ketika saya di rumah sakit, saya merasa kembali serangan ketakutan, cemas, kemudian putus asa, kemudian kembali mengasihani diri sendiri. Saudara, datang firman Tuhan dari Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, saudara, saat itu kami mendengar, saudara, ya banyak orang yang terjangkit COVID meninggal dunia. Kemudian dokter katakan, oh kalau penyakit ini biasanya sih sembuh. Nah itu kok biasanya ya, berarti ada kemungkinan nggak sembuh. Nah itu satu pertentangan iman juga buat saya. Tapi firman Tuhan selalu datang mengingatkan saya, saudara. Dikatakan Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya sadar, saudara, Tuhan ada, Tuhan membela saya, Tuhan mengasihi saya pasti menang. Kemudian ada pujian katakan, Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Nah, saudara, saya katakan aku nggak takut kepadamu, hai virus corona. Sebab roh yang ada di dalam aku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Saudara, saat saya down, saat saya lemah, firman Tuhan itu datang. Mengingatkan saya, membangkitkan saya. Sehingga saya bisa berkemenangan. Ketika saya rasakan sakit, badan pegal-pegal, saudara, saya memperkatakan firman. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya saya yang sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran dan oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Ya katakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Saya dikuatkan kembali. Mengalir pujian, saudara. Saat-saat kami berhadapan dengan pandemi COVID, saya selalu mengingat darah Yesus. Saya ucapkan darah Yesus berkuasa. Saya nyanyikan darahnya amat kuasa. Sering kali ketika kami mulai lemah itu muncul, saudara. Puji Tuhan. Sebagaimana Daud, saudara, dia memperkatakan firman, memperkatakan perkataan iman. Hasilnya adalah kemenangan. Ayat 50 katakan, 1-17 ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sesuai apa yang dia katakan, perkataan yang iman yang dia katakan, bahwa kemenangan itu bukan dari senjata, dari tombak dan lembing, bukan, tapi ada di dalam tangan Tuhan. Daud mengalaminya. Saat ini saudara, apapun raksasa yang engkau sedang hadapi, ingat firman Tuhan. Allah kita lebih besar dari segala sesuatu. Bangkitkan imanmu, semangat, bangkitkan keberanian, dan perkatakan perkataan firman, perkataan iman yang membawa engkau dalam kemenangan. Adakah saudara yang mengalami masalah saat ini, ketakutan, kecemasan, putus asa, mengasihani diri sendiri? Mari kita semua datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Tuhan, dengan iman kami bangkit Tuhan bersama dengan Engkau seperti Daud Tuhan. Tidak takut terhadap intimidasi Goliat, tidak takut terhadap ancaman gertakan-gertakan. Tuhan, di sekeliling kami banyak sekali ancaman-ancaman, berita-berita yang menakutkan dan mencemaskan. Namun saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari segala kesulitan, ancaman yang ada di dunia ini. Sebab Engkau telah menang atas maut dan Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau memberikan kami kemenangan, kami percaya itu. Saat ini Tuhan, kami bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk roh kecemasan,
ketakutan, putus asa, mengasihani diri sendiri, kami katakan Engkau harus keluar dari hidup kami. Dan kami izinkan Engkau Tuhan Yesus memerintah, berkuasa di dalam hidup kami. Sehingga roh kami menyala-nyala, kami selalu bersemangat dan memiliki keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Dan iman kami teguh. Perkaya kami dengan ucapan syukur ya Tuhan. Perkaya kami dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih terus kami membawa kondisi bangsa ini, bahkan seluruh dunia Tuhan, yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami minta pembelaan Tuhan, kami minta campur tangan Tuhan, biar setiap bangsa-bangsa, biar setiap suku-suku bangsa, setiap pribadi bangkit dan mencari Tuhan, membangun iman mereka dengan sungguh-sungguh dan mempercayai bahwa Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang akan melalukan dan memberikan kemenangan buat kami yang percaya kepadamu. Kami terus menopang pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat, roh kebijaksanaan untuk menetapkan kebijakan yang benar, untuk segera bisa mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan segala doa, kerinduan, dan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, pembela kami yang ajaib. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan memberikan kemenangan. Haleluya. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.